Jadi dia itu bertanya, kalau seandainya ada mediator yang dimasukkan makhluk ke dalam tubuhnya, itu apakah bisa keluar dengan sendirinya tanpa adanya bacaan-bacaan atau doa-doa yang sesuai dianjurkan oleh Nabi ataupun dari Al-Quran, Bos? Oh gitu. Mm-mm. Kalau untuk mediator sih bisa aja tanpa dibaca, tanpa ini. Kadang dari pengalaman saya itu keluar sendiri. Iya ya, Bos. Kalau udah selesai keluar sendiri. Cuman yang menarik itu mungkin ketika ada orang kerasukan gitu loh. Oh, kerasukan ya. Jadi ketika ada orang kerasukan itu ada juga beberapa apa namanya sahabat-sahabat syiar dalam gelap itu bertanya apakah orang yang kerasukan itu bisa dikeluarkan makhluknya itu tanpa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang memang Nabi ajarkan gitu. Ya semuanya bisa. Kerasukan sama dimasukkan beda, Bos ya. Mediator dimasukkan Ya, Bos. Kalau kerasukan masuk sendiri, Bos ya. Itu masuk sendiri. Iya, Saya bilang ya bisa aja semuanya itu. Iya. Toh di luar negeri sana yang taruhlah umat Islami sedikit gitu, sering terjadi kerasukan, ya mereka juga manggil para dukun-dukun yang nggak memakai ayat-ayat Quran kok gitu. Cuman ya karena kita umat Islam, kita selayaknya memakai tuntunan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita gitu. Insyaallah. Bahkan ada satu kejadian Imam Ahmad itu, di zaman Imam Ahmad ada ketika Imam Ahmad sedang mengajar, ada salah satu penduduk datang ke Imam Ahmad mengatakan bahwa keluarganya itu ada yang kerasukan gitu. Jadi saya sempat berpikir juga pas membaca kejadian itu, riwayat itu atau sejarah itu. Imam Ahmad itu nggak nyuruh bacain ayat Quran gitu, bacain ayat kursi Al-Falaq. Cuman Imam Ahmad ngomong, bawa sendal saya, pukul kepada itu, kepada orang yang kerasukan, dipukul itu. Pas dipukul benar-benar keluar gitu, tanpa membaca ayat suci Al-Quran atau tanpa doa, hanya dengan terompahnya Imam Ahmad. Itu luar biasa itu karismatiknya Imam Ahmad itu sampai setan aja takut sama terompahnya itu. Belum ayat Qurannya yang keluar itu. Dan juga kalau ada orang kerasukan gitu, kalau misalnya datang seseorang yang memang dia memiliki makhluk jin gitu, yang lebih kuat dari makhluk yang merasuki orang lain, itu bisa keluar. Dari dalam didorong sama. Jadi yang dibantu itu jin, kekuatan jin itu bisa, kekuatan jin. Dan ada satu lagi pengalaman yang menarik juga. Jadi ada yang pernah curhat ke saya dan dia minta penjelasan ke saya. Kejadian ini di Bandung. Saya nggak usah sebutin apa namanya. Jadi asrama mahasiswa di Bandung gitu. Jadi saya pernah ditanya begini, Pak Ustadz, kemarin itu di asrama saya pernah terjadi teman asramanya itu kerasukan. Saya udah coba bantu teman-teman kami juga yang memang satu blok di situ, bantu dengan membaca ayat suci Al-Quran, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, semuanya lah istilahnya, apa yang kami bisa kami bacakan. Bahkan ada kawan yang membaca surah Yasin gitu loh. Tapi tuh setan gak keluar-keluar katanya. Nah tiba-tiba datang temannya dia juga yang beragama Nasrani gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf, ini bukan untuk menyinggung agama lain gitu. Ini sebagai pembelajaran bagi agama kita gitu ya. Disuruh minggir, akhirnya dia membawa salib yang agama Nasrani temannya itu. Dan dia berkata kepada orang yang kerasukan tadi. Jadi posisinya lagi tidur. Dibilang begini, atas nama Yesus keluar kamu. Keluar kamu. Jadi salibnya itu sampai di matanya dia. Di depan wajahnya. Kalau kata inan saya itu. Dan yang bikin mereka terkesima semua itu spontan setannya keluar. Waduh. Langsung keluar, bus gitu, sadar. Kenapa saya gitu. Udah akhirnya yang yang megang salib itu ya senang lah gitu, istilahnya bisa ngebantu gitu sampai keluar gitu. Akhirnya dia kembali ke kamarnya gitu loh. Tinggallah yang muslim ini bertanya-tanya, tadi kita baca ayat kursi nggak keluar itu. Padahal untuk menangkal setan. Iya, karena ayat kursi khusus menangkal setan. Tapi kok pakai salib bisa langsung keluar dengan spontan gitu. Akhirnya ditanya itu ke saya, karena mereka semua nggak tahu nggak dapat jawabannya. Nanya,
Menurut Pak Ustadz gimana kejadian itu? Apakah itu menunjukkan apa namanya kekuatan salib dan lain sebagainya? Tapi ini saya mohon maaf, ini pembahasan ini internal ya, internal agama kita lah gitu loh. Jadi karena ini juga harus saya berikan penjelasan gitu loh. Jadi begini saya bilang begitu. Yang baca apa namanya, Anda ini waktu itu baca apa, saya bilang gitu. Saya bantu baca ayat kursi, bantu baca kulhu, al-falak, an-nas, karena memang itu yang saya hafal, dibilang. Terus saya tanya, coba saya pengen tahu bacaan ayat kursinya seperti apa. Dibaca ke saya. Terus al-falak dibaca semua. Cuman dari bacaannya dia itu boleh dikatakan orang yang apa, yang mendengarkan, yang membacakan di hadapan saya itu jauh dari kata sempurna gitu loh. Jadi panjang pendeknya belepotan, makhrajnya juga banyak yang salah gitu loh. Jadi memang apalagi pas saya tanya, tahu nggak arti ayat kursi itu apa, minimal maknanya mereka nggak tahu. Jadi kulhu juga sama. Surah Al-Ikhlas tahu nggak, paham apa nggak paham. Jadi sebenarnya bukan ayat itu yang lemah gitu, tetapi kitanya, manusianya yang membacanya salah, kita nggak bisa memahami maknanya gitu loh. Jadi apa ya, mukjizat Quran, kandungan Quran itu nggak bisa menjadi nur gitu, nggak bisa menjadi cahaya untuk kesembuhannya dia gitu. Wajar saya bilang begitu. Karena yang diperlukan ketika kita ingin mengobati kerasukan, bacaan-bacaan itu memang yang pertama sekali itu bacaan kita harus baik dan benar secara makhraj lah minimal, panjang pendek, secara ilmu tajwid itu kita harus betul-betul paham gitu loh, jangan sampai belepotan gitu loh. Yang ada ya saya sendiri aja yang paham seperti itu jadinya lucu gitu loh, yang panjang dibaca pendek, yang pendek kepanjangan dibacaannya. Jadi dari artinya juga jadi berbeda, jadi berantakan maksudnya. Berantakan benar gitu, wajar seperti itu. Dan saya yang terakhir saya bilang begini, ingat yang merasuki tubuh apa namanya teman mahasiswanya itu kan jenisnya setan gitu. Karena dia memang bukan jin muslim gitu loh. Dan itu salah satu propaganda mereka gitu loh. Untuk memberikan keraguan kepada kita sebagai umat Islam. Masya gitu. Allah. Jadi sebenarnya itu semua jebakan. Talbis iblis maksudnya. Iya, itu salah satu talbis iblis juga gitu. Agar kita akhirnya ragu kan terhadap ayat suci Al-Quran gitu. Padahal bukan ayat suci Al-Quran yang salah, tetapi kamunya ini Islam tapi kok nggak belajar Quran, bacanya masih salah, masih belepotan gitu loh. Jadi bukan salah bacaan Qurannya gitu. Dan yang harus diingat, dan yang waktu itu juga saya tekankan itu, ingat setan itu selalu memberikan keraguan kepada kita gitu loh, agar kita jauh dari agama kita. Dengan kejadian itu saya yakin orang yang ada di situ juga semua pasti pada ragu. Dan mungkin menganggap bahwa ajaran Nasrani atau salib itu ajaran yang benar gitu loh. Karena apa? Bisa mengusir setan itu. Bisa mengusir jin yang merasuki temennya itu. Dan itu semua jebakan semua gitu. Karena untuk mengeluarkan jin dan setan sebenarnya tanpa ayat juga bisa. Seperti contohnya Imam Ahmad. Kalau saya itu terkadang pakai pulpen. Ilmu pulpen. Jadi kadang saya suka bereksperimen gitu. Karena kita mempelajari titik-titik orang kerasukan itu kan, ada titik-titik saraf yang mereka memang tempati, yang mereka memang sumbat gitu loh. Terutama di motorik dan otak besarnya itu. Saya lihat jalur sarafnya itu. Tinggal pencet itu keluar dia kesakitan gitu. Artinya tanpa perlu baca-baca gitu loh. Cuman karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi, kita bacalah ayat suci Al-Quran gitu. Dibarengi dengan itu semua tepukan, pijatan itu nggak jadi masalah gitu. Karena kita juga ingin menghidupkan sunnah. Jadi hikmahnya saya bilang, kamu harus rajin lagi ngaji. Jangan sampai karena satu kejadian kecil itu membuat diri kamu menjadi ragu terhadap Islam gitu. Padahal ajaran Islam itu nggak ada satupun yang bisa membuat kita ragu gitu. Karena nggak ada satupun kelemahan Al-Quran, kelemahan Islam itu nggak ada. Kalau memang ada, silahkan coba buktikan, nggak akan ada gitu. Di Al-Quran sendiri antara ayat satu dengan yang nggak pernah ada bertentangan. Semuanya saling melengkapi, semuanya saling menyempurnakan gitu. Jadi semuanya harus
bercermin kepada diri kita sendiri. Itu kelemahan kita, bukan kelemahan Al-Qur'an gitu. Jangan sampai talbis iblis tadi itu membuat diri kita menjadi ragu terhadap ajaran kita sendiri. Ingat, memang tugas setan seperti itu, memberikan keraguan kepada kita gitu. Sehingga iman yang ada, iman itu kan keyakinan, percaya dan yakin. Ketika kita mulai dirasuki rasa ragu terhadap Islam, keimanan kita juga secara otomatis akan turun gitu. Keyakinan kita kepada Allah, apalagi keyakinan kita, iman kita kepada ayat suci Al-Qur'an akan menurun. Nah, itu membuat nilai plus bagi musuh-musuh kita gitu. Jadi senang ya. Iya, jadi senang. Jadi semua itu propaganda aja, talbis iblis aja semuanya. Iya. Dan itu nggak menunjukkan bahwa ajaran lain jauh lebih hebat, jauh lebih benar gitu. Enggak juga. Seperti itu. Itu pengalaman menarik itu, makanya saya bilang, waduh, ini pengalaman luar biasa, saya bilang. Itu pelajaran buat kita, kami juga, Mas. Dan saya rasa juga kejadian itu ya pernah terjadi juga lah. Mungkin kita pernah menyaksikan hal-hal seperti itu gitu. Sekali lagi kita harus memperkuat diri dengan iman, ilmu, dan amal. Karena modal kita itu iman, ilmu, dan amal. Jangan ada yang berat sebelah gitu. Iman itu harus didukung dengan ilmu, dan ilmu harus diamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu ibarat apa ya? Ya sia-sia belaka. Buat apa kita menjadi orang yang berilmu tanpa ada pengamalan? Betul. Sia-sia belaka. Ada bermanfaat buat orang lain. Sia-sia. Sama juga kebalikannya, amal tanpa ilmu itu juga sama, sia-sia juga. Kita beramal, ibadah, tapi kita nggak tahu tentang apa yang kita ibadahi. Akhirnya jadinya hambar gitu loh. Kita sholat rajin, tapi kita nggak tahu ilmu tentang sholat, hambar jadinya. Atau kita paham ilmu tentang sholat tapi nggak sholat, sama juga gitu. Makanya 3 rangkaian itu harus selalu ada dalam konsep hidup kita itu, antara iman, ilmu, dan amal. Itu satu rangkaian semua. Begitu Didi jadinya. Jadi kalau bisa aneh ambil sedikit kesimpulan, Pak Ustadz. Jadi apa yang kita bacakan itu kita harus paham artinya. Kita harus baca dengan baik dan benar, harus kita pahami, resapi dalam hati, sehingga kekuatan doa tersebut nyampe gitu, Pak. Dan kadang juga setan itu suka menjatuhkan mental. Ini juga tipu daya mereka ini. Misal ada orang kerasukan, kita bacain ayat kursi misalnya, auzubillahi minasyaitonir. Oh, dia malah cengengesan, itu mah kecil katanya. Saya juga bisa baca. Saya juga bisa, nggak mempan ke saya gitu. Itu kadang suka menjatuhkan seperti itu. Akhirnya kita baca jadi ragu itu. Wah, percuma saya baca. Nah, itu hati-hati, itu jebakan semua. Waduh, iya betul. Saya tahu itu nggak panas, saya masih kuat. Itu jebakan, hati-hati. Masya Allah. Makanya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, jangan terpengaruh, terus saja kita baca. Karena dari pengalaman saya ketika setan ngomong seperti itu, hakikatnya mereka itu merasa kepanasan. Mereka sedang melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri dan mempengaruhi kita agar tidak meneruskan bacaan itu. Akhirnya apa? Kita yang lemah mental itu, udah nggak jadi deh. Timbul keraguan. Timbul keraguan, akhirnya nggak mentuntaskan bacaan kita gitu. Seharusnya ketika misal kita baca satu ayat, dia ngomong seperti itu. Ini bacaan ini emang nggak berpengaruh ke saya. Baca terus ulang. Entah 3 kali, 4 kali, 5 kali ulang gitu. Karena disitulah letak kelemahannya dia gitu. Secara tidak disadari itu kelemahannya dia gitu. Alhamdulillah. Itu kadang itu yang ini ngejatuhin mental. Mental ya. Iya, sering begitu. Iya, betul. Saya mah malah demen begitu. Dia nggak kuat ini, saya tetap baca. Mau adu kuat adu kekuatan, hayo saya bilang. Saya nggak akan terpengaruh bacaan dengan suara-suara omongan kayak begitu. Karena kita yakin bahwa memang itu salah satu sunnah Nabi untuk mengobati hal seperti itu. Yang kita yakini itu. Kadang sebaliknya juga bisa deh. Loh, ada suara, nggak ada orang. Mana orangnya? Gimana? Kadang ada sebaliknya juga kan. Dia masak panasan agar kita tumbuh rasa ujub. Masya Allah itu. Ada juga kayak gitu, betul nih Hendra. Jadi kita baca ayat kursi depannya doang. Aduh, panas. Wow, kita senang. Jadi bangga ya. Jadi ujub, apalagi banyak orang yang ngeliatin gitu. Jadi ujub. Hari kita
kita nggak melanjutkan, makanya kamu harus Masya keluar. Allah. Itu hati-hati. Terus bacanya malah dibuat-buat. Wah, biar di fase-fasehin. Fase-fase. Itu hati-hati. Karena Iya. apa? Setan itu penuh dengan tipu daya. Betul, Tra? Bagus itu. Wah, kameramen hebat juga ini Iya. pertanyaan. Sudah pernah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Dari siapa itu? Dari Pak Ustadz. Lu dari saya juga. Iya. Wah, nyontek juga itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Alhamdulillah. ada bentuknya gangguannya untuk menjatuhkan mental seperti itu, ada kebalikannya agar diri kita menjadi sombong gitu. Ujub, Ustadz, ya. Iya. Makanya ketika kita berhadapan dengan makhluk gaib itu kita harus memiliki pertama emang apa ya, pengalaman lah itu loh. Sehingga kita tahu tipu daya mereka tuh seperti apa, jebakan-jebakan mereka seperti apa. Wah, luar biasa itu jebakan-jebakan mereka itu. Ganggu, saya masuk ke sini karena ada dia menyiram air panas. Dia melempar kotoran, nimpuk ini itu segala macam, jadi anak saya sakit, kaki saya sakit. Mengambil piaraan saya. Iya, wah itu banyak sebenarnya. Itu alasan aja semuanya. Kalau saya mah nggak peduli mau kayak gimana, yang penting kamu keluar gitu. Iya. Dan kita jangan sampai terjebak gitu loh. Betul. Akhirnya apa? Ada kata-kata, ya udah saya minta maaf, itu bahaya. Kalau bisa jangan ada kata maaf. Karena apa? Karena mereka yang mulai.